Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lagi pada materi pembuatan denah dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks ya, untuk memasang teks. Selanjutnya materi yang akan Bapak sampaikan yaitu cara membuat dimensi ya atau ukuran. Di sini sebelumnya Bapak udah rapikan terlebih dahulu ya, untuk teks ruangannya. Di sini ada teras, lalu di sampingnya juga ini ada lahan lahan tambahan ya, yang ini untuk ruang jemur, dan ini ditutup oleh dinding juga sama ya, ini dinding juga sama. Kenapa yang ini ya, kenapa yang bagian belakang depan itu tidak ada arsiran? Karena Bapak asumsikan bahwa ruangan tersebut atau dinding tersebut tingginya tidak lebih dari 1 meter ya, jadi tidak terpotong. Nah, kalau ini kan tingginya sekitar 3 meter lebih ya, jadi kalau untuk denah ya, apabila denah nanti kalau kalian buat dinding ya yang tingginya kurang dari 1 meter itu tidak perlu diarsir ya. Tapi kalau tingginya kalau belakang ini, contoh bagian belakang ini kamu mau bikin sekitar 2 meter atau 1,5 meter, berarti dia harus pakai arsiran juga sama seperti itu ya. Baik, untuk masuk ke dimensi ya, untuk masuk ke dimensi sebelumnya kita atur terlebih dahulu. Kita atur terlebih dahulu layernya. Layernya kita akan buat layer dimensi di sini. Oke, layer sudah masuk layer dimensi. Sekarang kita ketik dimensi stylenya atau DST-nya ya. Ketik DST lalu enter dim stylenya. Ya, setelah ini kita buat eh, dimensi baru aja ya. Karena di sini kan ada nanti kita akan menggunakan dimensi ini untuk denah, terus ada lagi nanti buat potongan atau buat detail ya, kita harus beda karena nanti ukurannya jelas berbeda antara denah dan detail. Oke, kita buat new dulu ya, new di sini, lalu kita ketik dim dim denah ya. Ada ya, udah tadi udah ada. Oh, tapi Bapak tambah lagi dim denah 1 ya di sini. Bapak ketik dim denah 1, lalu continue ya. Nah, di sini kita akan masuk pada jendela. Di sini ada beberapa yang harus kita edit. Di antaranya ada lines, simbol, teks, dan primary. Yang lainnya saya ini abaikan saja. Oke, yang pertama kita masuk ke line ya. Di line itu, oke, untuk baseline sendiri di sini ada extend beyond thickness, lalu baseline, lalu ada extend beyond dim line, offset from origin. Itu sih yang sebenarnya yang paling penting ya. Bapak akan jelaskan sedikit, mungkin nanti di sini ada. Untuk extend beyond thickness itu bagian sini, lihat nih ya, tambahan garis keluar, tambahan garis keluar ke sini nih ya. Nah, kalau sebenarnya ini bisa boleh 0, nggak jadi masalah sih, atau mau tambah 5 atau 7 pun nggak jadi masalah gitu ya. 7 nggak jadi masalah, tapi jangan terlalu panjang ya. Bapak kasih 7 ada dulu, nanti kita cek ya apakah terlalu panjang atau tidak. Lalu baseline spacing itu jarak antara teks dengan garis ya, jarak antara teks dengan garisnya ini nih ya, baseline spacing ya. Selanjutnya untuk extend beyond dim line itu ini garis keluar, ini nih ya. Nah, ini nih garis keluar ya. Lalu yang terakhir, offset from the origin itu dari objek ya, jarak dari objek. Jadi untuk penempatan dimensi, jangan sampai gambar itu menempel dengan dimensi ya, harus ada jarak, makanya ini harus diatur. Nah, di sini Bapak atur untuk baseline spacingnya Bapak atur 5, lalu extend beyond dim line-nya 10, dan offset from the originnya Bapak set 9 aja, kayaknya cukup lah. 9 atau 10 nggak jadi masalah. Seperti ini. Nanti kita akan cek kalau terlalu lebih, nanti kita kembali lagi ke pengaturan dim style-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke simbol and arrow. Nah, kalau simbol and arrow itu sebenarnya tergantung kalian mau pakai yang mana ya. Di sini ada panah,
lalu ada bulat ya, ini tergantung mana yang akan kalian pakai sebenarnya, seperti itu. Bapak coba pakai yang ini deh ya, seperti ini biar nanti terlihat extend beyond extend beyond text-nya kelihatan di sini ya. Oke, di sini row size ukurannya contoh di sini. Kalian bisa membuat ukuran garis ininya, panahnya itu bisa semakin besar dengan memperbesar nilainya ya. Dengan memperbesar nilainya dia akan semakin besar ya. Bapak ambil yang biar nggak terlalu mencolok, bikinnya kecil aja sebenarnya ya. Kita pakai yang ini oblik ya, seperti ini. Jaraknya segarisnya berarti cuma 10 ukuran. Nah, mungkin itu aja. Untuk yang lainnya Bapak rasa abaikan saja. Lalu selanjutnya teks. Di teks ini ukuran standar teksnya itu sebenarnya 12, tapi kalau sebenarnya terlalu kecil kalian bisa tambah ke 14, nggak jadi masalah, tapi jangan terlalu besar ya. Lalu selanjutnya di sini ada tag placement, vertical outside di sini nih ya, penempatan teksnya. Apakah mau di center, mungkin di tengah. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kalau enggak di above berarti di bawahnya ya. Berarti dia posisinya akan ada yang di luar atau di dalam ya. Beda, kalau above itu pasti di bawah posisinya. Nah, kalau yang outside itu posisinya pasti di luar garis ya. Seperti itu. Bapak biasanya pakai yang outside sih ya, kalau enggak yang center yang ini. Tapi Bapak mau pakai yang outside tuh. Oke, selanjutnya untuk horizontalnya sendiri, untuk horizontal di sini kalian bisa coba karena posisinya akan di pinggir atau di pinggir kanan ya, seperti ini. Biasanya kalau seperti ini sih dipakai untuk garis yang ukurannya kecil gitu ya, jaraknya kecil ya. Oke, kita pakai yang center aja. Selanjutnya untuk offset from dim line, nya Bapak setnya karetek ya. Offset from dim line-nya kasih ke 5. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada text alignment. Posisinya kalau ini berarti dia arahnya mendatar semuanya, tapi kalau alignment with dimension itu mengikuti garis ya, seperti ini. Bapak pakai ISO standar aja. Oke, selanjutnya yang terakhir itu di primary unit. Di primary unit itu kita hanya merubah precision aja. Kalau standar precision kalau nggak salah kayak gini ya. Tapi Bapak kasih karena kita menggunakan centimeter, berarti ininya precisionnya 0 ya. Seperti ini. Lalu jangan pernah merubah round off-nya. Karena kalau round off diubah ke angka 20 atau 30, dia akan merubah nilai. Dia akan merubah nilai ininya nih ya. Yang seharusnya 100 bisa menjadi 140 seperti itu. Kita ubah jadi 0 kembali. Oke ya. Seperti itu. Setelah itu kita klik OK ya. Pengaturannya kita set current juga di sini. Set current berarti kita sudah memakai dim denah 1. Oke, kita coba ya. Di sini ada beberapa titik, fokusnya kita ke kolom ya. Kita untuk ukuran ruangannya kan dibatasi dengan kolom seperti ini ya. Jadi kita akan coba untuk memasang dimensi di sebelah kiri terlebih dahulu. Ketik yang pertama kita ketik dulu dimensi DAL ya. Dimensi alignment line DAL, enter ya. Lalu klik ya bagian sini. Klik asnya ya, pojok-pojok asnya yang jelas seperti ini. Lalu ini juga klik, nah seperti ini. Oke, seperti ini. Kita cek terlebih dulu apakah ukuran teksnya udah tepat, udah besar atau tidak. Kalau terlalu kecil kita bisa kembali lagi ke DST lagi ya, DST. Nah, kita kembali lagi ke DST lalu masuk ke modify ya, masuk ke modify. Setelah itu di teks kita ubah ukurannya menjadi contoh, karena ini mungkin terlalu besar kita ubah 12 gitu, seperti itu. Klik OK lalu close. Nah, seperti ini ukuran jadi lebih kecil. Nah, setelah ini ya,
ukuran udah pas, kita setelah ukurannya udah pas, kita akan mulai mengatur dimensi yang lainnya. Karena kita sudah pertama kali kita sudah bikin dimensi yang ini ya, selanjutnya kita bisa mengetik DCO untuk langsung mengarahkan dimensi selanjutnya ya. DCO enter ya, lalu kita arahkan ke setiap ini sudut-sudutnya ya, seperti ini. Oke, di sini tidak ada kolomnya, Bapak klik saja seperti ini. Oke, nah ini dia. Lalu oh iya, nanti dulu. Selanjutnya ini dal enter klik, push, maaf, dal enter klik, lalu klik di sini, lalu tarik ke kanan, kita paskan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu DCO enter. Nah, DCO enter, lalu kita arahkan ke kolom-kolomnya. Arahkan kolom-kolomnya seperti ini. Oke, mungkin ini terlalu pinggir ya, kita arahkan lagi. Nah, di sini harusnya. Oke. Oke, sudah pas. Nah, kalau seperti oh iya ini belum nih. Kita DCO kembali. DCO kembali dan arahkan lagi sini. Oke, sip. Seperti ini. Lalu nah, kalau ini nggak bisa DCO ya, karena kan awalnya dari sini ya. Nah, kalau yang dari sini kita mulai dari DAL aja lagi. DAL enter, lalu klik di sini, lalu klik di pojok sini. Nanti kedepannya mungkin kita kasih kolomnya di sini ya. Kita kasih kolom di sini. Tapi sementara ini Bapak arahkan pojok luar aja langsung. Nah, supaya rata, jangan diklik di depan sini, jangan gini-gini ya. Tapi kita arahkan ke sini nih. Pasin di bagian bawah sini. Nah, klik di sini. Seperti ini. Oke. Sama yang kirinya juga DAL atau spasi aja udah cukup karena tadi udah menggunakan perintah DAL. Klik di bawah, lalu klik yang atas sini, lalu tarik ke atas, arahkan ke garis yang di bawah ini. Klik di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk dimensi ini ya, untuk dimensi ini kita gunakan DAL enter. Nah, ini lihat arahnya di sini, kita arahkan ke atas. Nah, ini klik, lalu di sini kalau sepertinya nggak bisa nggak lurus, kita bikin garis bantu terlebih dahulu ya. XL enter ya, XL enter, lalu klik ke atas. Nah, seperti ini. Lalu CO enter, klik di sini juga, klik sini juga, klik. Kalau seperti ini jaraknya jauh ya, ini jaraknya jauh seperti ini. Nah, ini setelah ini kita baru ke si DAL enter, klik di sini aja di luar ya, supaya tidak terlalu ribet. Oke, setelah ini spasi ya, spasi aja kan ini nggak banyak ya, jadi nggak usah pakai DCO, tapi cukup spasi aja. Lalu klik di sebelah sini, lalu klik di sebelah sini, tarik ke kanan, arahkan ke center. Nah, seperti ini. Lalu bagian depannya juga sama, yang ini DAL karena ukurannya sama. Maaf. Oke, kita pakai spasi aja kan tadi sempat kita pakai dimensinya. Klik, nah setelah itu spasi lagi, klik di sini, klik di sini, lalu tarik ke sini. Nah, oke, setelah itu kita garis bantunya kita hilangkan, delete. Oke, ini dia ya untuk ukuran dimensinya. Bapak rasa untuk intinya sih sebenarnya untuk denah itu cukup ini. Nanti ditambah nanti ada keterangan ya, keterangan menggunakan teks ya. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup untuk
pembuatan dimensi ya. Bapak harap kalian bisa mengikutinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.